Mengenang kembali kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia, melawat dan menjangkau manusia yang telah jatuh dalam dosa, tapi boleh bersekutu dengan kemuliaan Tuhan dan diberkati. Untuk itu sebelum saya membawa kita bersatu dalam doa menyambut kebenaran firman Tuhan, kami mempersembahkan satu pujian bagi Allah di tempat kemuliaan yang Maha Tinggi. Terimalah dalam persembahan kedatangan Tuhan Yesus.
saya mengajak kita datang kepada Tuhan, bersatu di dalam doa, merendahkan hati dan pikiran kita agar dituntun dalam hikmat yang datang daripada Allah dalam kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus di tempat kemuliaan yang maha tinggi. Kami membawa setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing ke hadapan-Mu Tuhan. Seraya ucapan syukur dan terima kasih karena kami boleh diizinkan untuk menyambut dan merayakan hari kedatangan Tuhan menyelamatkan kehidupan kami manusia. Diberkati setiap kami sedang masa raya Natal yang telah bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kami, agar hati dan pikiran kami terus dituntun berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Diberkati hamba-Mu yang membawa dan memperdengarkan firman ini, sekalipun kami bukan pribadi yang sempurna, tetapi dalam lawatan kuasa penyertaan roh yang datang daripada-Mu ya Allah, dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup kami percaya. Kami dimampukan berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga di dalamnya nama Tuhan terus ditinggi dan dimuliakan. Inilah doa iman persembahan yang kami bawa kepada-Mu ya Allah. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami telah berdoa. Amin. Masa raya Natal yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun nas yang menjadi dasar persekutuan kita dengan Tuhan dalam ibadah perayaan Natal bersama dengan keluarga Bapak Hengki Agaru di tempat ini. Kami mengambil dari Injil Yohanes, kitab baru, Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Kami ulangi, Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Bagi Bapak Ibu yang memiliki Alkitab, boleh kita memperhatikan bersama-sama. Saya membacakannya bagi kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop percakapan dengan Nikodemus. Injil Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, saudara-saudara, luar biasa firman Tuhan datang melawat manusia dengan hati, dengan perasaan Allah yang dipersembahkan bagi kehidupan manusia. Saudara dan saya, mari dengar, saya baca ulang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, karena begitu besar kasih Allah akan kehidupan saudara dan saya yang sudah jatuh di dalam dosa dan seteru dengan Allah. Tapi respon Allah untuk menunjukkan kasih, Ia karuniakan anaknya yang tunggal, dan Ia berseru serta memberikan janji berkat. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana dengan hati saudara dan kita sekalian masa raya Natal? Saya menjemput dan melawat hati setiap manusia. Sejak kedatangan Yesus Kristus ke tengah dunia, bagaimanakah hati kita merespon kedatangan Sang Juru Selamat yang memberikan janji berkat dan keselamatan itu bagi kita sekalian? Saya memulai dengan hati dan perasaan seorang raja yang berkuasa saat itu, yaitu Raja Herodes, saudaraku. Ketika Yesus Kristus Sang Mesias akan datang dari tempat kemuliaan yang maha tinggi, menjangkau kehidupan manusia yang sudah jatuh dalam dosa, perasaan Raja Herodes merasa sangat ketakutan. Ia merasa akan ada pesaing, ia khawatir akan kalah. Maka hadirlah rasa kedengkian hati. Hati berbicara, saudara-saudara. Raja Herodes adalah pribadi yang penuh dengan kekhawatiran tentang harta milik dunia. Ia khawatir jangan-jangan suatu ketika akan dirampas karena nubuatan telah datang. Suatu ketika akan datang seorang raja di atas segala raja. Di atas pundak dan di bahunya terletak lambang pemerintahan. Ia berkuasa di atas segala kuasa. Ia Sang Juru Selamat yang mengampuni dosa manusia. Lalu ketika Allah itu mau datang ke tengah-tengah dunia, Herodes adalah pribadi yang mewakili rasa kedengkian manusia. Ia berusaha untuk membunuh kedatangan Yesus Kristus dalam rupa bayi itu. Masih segar dalam ingatan kita semua bahwa setiap bayi yang berusia 2 tahun harus dibunuh. Yang mengungkapkan rasa ketamakan hati. Herodes mewakili perasaan penuh dendam dan kebencian.
Bagaimana dengan hati masa raya Natal hari ini menyambut kedatangan Kristus? Adakah pribadi saudara-saudara juga merasa ada benci terhadap keadaan? Adakah saudara menyimpan dendam di sepanjang perjalanan hidup? Kalau demikian, hati saudara mewakili hati Raja Herodes, saudaraku. Dan untuk itu kita harus bertobat serta mengubah. Karena Allah dalam pribadinya telah lebih dulu mengasihi kita. Sehingga teladan kasih itu harus kita bawa dan kita implementasikan dalam hidup ini. Berikut. Ada perasaan orang-orang Majus dari timur Yerusalem. Perasaan ini mewakili perasaan yang menyambut Sang Juru Selamat dengan penuh sukacita. 2 tahun lamanya orang-orang Majus mempersiapkan diri untuk melihat tanda-tanda bintang di mana akan datang Sang Juru Selamat itu. Seluruh harta milik kepunyaannya dipersembahkan untuk Tuhan, yang mempersiapkan hati dan pikirannya. Bahkan ketika bertemu Sang Juru Selamat, yang mempersembahkan yang terbaik, mazmur dan kemenyan, ia persembahkan bagi Sang Juru Selamat. Karena sudah rela menjadi sama dengan manusia kecuali dosa yang tidak dia miliki, untuk menjangkau dan melawat kita yang sudah jatuh di dalam dosa. Luar biasa saudara-saudara hati para Majus. Kalau hari ini masa raya Natal mempersiapkan diri dengan penuh sukacita, ada kesuksesan dalam perjalanan kehidupan diungkapkan di hadapan Tuhan. Bagaikan orang Majus yang mempersembahkan emas dan mur kemenyan untuk menyambut Sang Juru Selamat, sama halnya dengan keluarga Bapak Hengki Agaru di tempat ini. Ada banyak sederetan orang kaya, bahkan lebih kaya dari beliau. Tapi apakah mereka mempersiapkan hati untuk kedatangan Tuhan? Belum tentu, saudara-saudara. Bersyukur hati pribadi keluarga di tempat ini diberikan tuntunan dan hikmat. Ketika mereka merasa berkat ada dalam kehidupannya, mereka mewakili hati orang-orang Majus pada zaman itu. Yang mempersembahkan mazmur dan kemenyan serta harta yang berharga. Yang mempersembahkan kehidupannya untuk menyambut Sang Mesias, Juru Selamat. Karena itu tadi Allah berseru dan memberikan janji berkat. Ia datang dari tempat kemuliaan yang maha tinggi untuk memberkati saudara. Bahkan ia berjanji dalam firman-Nya, barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa saudara-saudara. Berikut, ada hati para gembala di padang. Ketika mereka mendengar Sang Mesias Juru Selamat itu akan datang, mereka bersuka cita menyambut Sang Juru Selamat. Hai, mari datang ke Bethlehem, kita berkumpul bersukaria untuk menyambut Sang Juru Selamat. Setidak-tidaknya ada 3 perasaan yang mewakili setiap kehidupan manusia saudara dan saya menyambut masa raya Natal ini. Tetapi tentu Allah menghendaki saudara mewarisi orang-orang Majus dan para gembala di padang, tidak kemudian mewarisi Herodes yang penuh dengan kecokakan, ketamakan dan seterusnya. Karena itu saudara-saudara, ada seorang pribadi yang ditulis di dalam Alkitab, pribadi yang menerima hikmat terbesar sepanjang kehidupan dunia. Hikmat yang ia peroleh melebihi luas pasir pantai dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Dialah pribadi Salomo yang menerima hikmat dari Allah untuk menjalani kehidupan, dan firman-Nya berbunyi, jagalah hatimu, karena dari sana terpancar kehidupan. Di dalam sejarah peradaban manusia, tidak ada kalimat yang lebih indah selain daripada kalimat hikmat sastra yang dibuat oleh Salomo. Pribadi yang menerima karunia terbesar. Bahkan dari seluruh dunia orang datang menjumpai Salomo untuk menerima hikmatnya. Malam hari ini hikmat itu dibagikan kepada seluruh masa raya Natal. Mari kita menjaga hati kita, karena dari sanalah terpancar kehidupan saudara dan saya. Apakah pancaran kehidupan saudara mewakili Raja Herodes menyambut kedatangan Mesias Sang Juru Selamat, menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persaingan, sehingga kadang kita harus mengorbankan orang lain tanpa ada perasaan kasih? Tema Natal kita, Kristus pembawa kasih itu sendiri. Karena sekali lagi, karena manusia dan kehidupan saudara telah menerima kasih, dan kasih itu menjadi teladan dalam kehidupan, maka sudah sepantasnya kita mampu mengasihi orang lain, karena ada teladan kasih, dan Allah lebih dulu mengasihi kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana yang dirasakan oleh sekali lagi keluarga Bapak Hengki Agaru di tempat ini. Karena mereka yakin dan percaya bahwa kalau mereka sehat sampai hari
mereka peroleh, maka kita landaskan perasaan kita itu semua karena kasih Allah. Dan Allah telah lebih dulu mengasihi saudara dan kita, maka kita meneladankan kasih dan mengimplementasikannya. Luar biasa saudara-saudara. Ada tulisan di dalam Alkitab saudaraku, Injil Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37 tentang seorang Samaria yang baik hati. Ada para imam-imam Lewi lewat, ada ahli Farisi lewat, ada orang Saduki lewat, tapi melihat orang sedang kecelakaan. Di dalam tulisan Injil Lukas ini, orang-orang Farisi ahli Taurat hanya lewat saja dan melihat serta berkata, "Oh ahi here, kasihan ya ada orang kecelakaan." Tapi dalam Injil ini tidak ditulis kemudian mereka menolong. Mereka hanya mengatakan ahi, tapi mahi tindakan konkret. Saudaraku, ada orang Samaria yang lewat, yang konon dikatakan kelas kedua dalam kehidupan beriman. Tapi orang Samaria itu kemudian memberikan pertolongan, memapah orang yang sakit, orang yang kecelakaan, orang yang dirampok ini, membawa ke penginapan, merawat dan memberikan uang rawatan. Bagaimana dengan hati saudara ketika masuk dalam kehidupan hari ini? Kita tidak memiliki kasih menjadi dingin untuk diimplementasikan dalam perjalanan hidup ini. Kasih baru diberikan kalau ada apa-apanya kepada orang lain. Kasih harus ditunjukkan kepada orang banyak agar orang tahu bahwa saudara mengasihi. Tapi bagaimana dengan orang Samaria yang baik hati ini? Kalau diberikan pilihan, apakah saudara menjadi orang Samaria, menjadi orang Lewi, menjadi ahli-ahli Farisi dan orang-orang Taurat? Tentu kita akan menjawab, saya ingin menjadi seorang Samaria. Tapi dalam perjalanan dan implementasi kehidupan tidak semudah itu saudara-saudara. Tapi sebagai orang dan pribadi yang sudah merasakan kasih karunia Allah yang menyelamatkan saudara, maka sudah sepatutnya kita merespon kasih Allah itu dengan berbuat dan bertindak. Tidak hanya sebatas pikiran dan ucapan. Jangan terlalu banyak basa-basi dalam hidup ini saudara. Perbanyak implementasi yang nyata. Jangan terlalu banyak berteori bagaikan orang-orang ahli Taurat. Ketika Raja Herodes bertanya, bagaimanakah, di manakah akan lahir Sang Juru Selamat? Dengan gamblang dan jelas orang-orang ahli Taurat menjelaskan di sini begini. Tapi hati mereka malah membenci Yesus, bukan menyambut kedatangan Kristus itu sebagai Juru Selamat. Luar biasa saudara-saudara. Malam hari ini firman Tuhan melawat hati dan pikiran seluruh masa raya Natal, agar ketika tahun 2021 hati dan pikiran kita belum dipersiapkan dengan baik, mari sejak malam hari ini Tuhan telah melawat kita dan mengingatkan kembali bahwa saudara dan saya adalah menjadi pribadi milik kerajaan Allah yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Injil Yohanes 14 berfirman, sesungguhnya Kristus telah menyediakan tempat kediaman kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya, dan dipastikan tidak akan binasa. Saudaraku, ada jaminan keselamatan yang tertulis di dalam firman. Dan Allah mengingatkan, mari dengar saudara. Kalau saudara pergi ibadah ke Tamyang Layang, ada satu gereja tua di sana, gereja Palanungkai. Kalau saudara lihat ada tulisan di belakang mimbar, tulisannya ditulis dengan gaya bahasa Manyan lama. Langit andi taneta wabai tapi lengan ala tala angaho tahu wabai. Itu tertulis, dan yang saya sampaikan ini saudara-saudara adalah firman Tuhan. Injil Markus 13 ayat 31 berfirman, langit dan bumi boleh berlalu, tapi perkataan yang tulis dalam firman Tuhan tidak akan berlalu. Ruang dan waktu boleh silih berganti datang warnai kehidupan saudara, tapi perkataan Tuhan tidak sekali-kali berlalu. Yang saya bacakan dan saya pastikan untuk saudara-saudara, janji berkat Allah dari tempat kemuliaan yang maha tinggi dalam Yesus Kristus, yang menjelma mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan saudara-saudara. Bagi siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari saudara, saya melawat dalam kerendahan hati. Percayalah akan janji berkat Allah yang selalu digenapi. Janji berkat Allah yang dituliskan di dalam firman tidak akan pernah berlalu oleh ruang dan waktu, tapi ia pasti menjadi sebuah kenyataan dan digenapi. Maka penggenapan itu menjadi milik saudara dan saya, orang-orang yang percaya, yang memelihara iman dalam Yesus Kristus sampai kesudahan. Selamat merayakan Natal di sepanjang bulan Desember tahun 2021. Selamat menyambut tahun baru
di tahun 2022 ini. Mari bersama-sama kita yakin percaya bahwa setiap orang yang hidup bersandar dan berpengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Menutup khotbah saya ini saya membacakan kitab Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi air, yang akarnya merambat ke batang-batang air, tidak takut dalam tahun kering, terus berdaun hijau dan rimbun, berbuah dan lebat. Berbuahlah kamu kita sekalian masa raya Natal, sekecil apapun buahmu, tapi menghasilkan bulir-bulir yang baik. Dengan demikian kita menjadi surat Kristus yang hidup, yang dapat dibaca oleh semua orang. Kitalah pewaris kerajaan sorga yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah dari tempat kemuliaan yang maha tinggi dalam Yesus Kristus, yang telah melawat kita sekalian, bahkan memberikan keteladanan tentang keselamatan itu. Selamat memperjuangkan hati dan pikiran kita. Jagalah hatimu, karena dari sana terpancar kehidupan. Kita orang-orang yang mewarisi kerajaan sorga yang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa, saudara. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, luar biasa. Amin. Malam hari ini kita diberkati oleh firman-Nya, memberkati kehidupan seluruh masa raya Natal. Tuhan memberkati kita.